semua telah diberdayakan. Semua telah diberdayakan. Pertanyaan saya pertama, atau sebagai catatan saja, hari ini hari apa? Ya, hari Minggu, tidak salah. Ya, mungkin ada yang menjawab, kan merah-merah ya, merah. Ya. Ini juga merah-merah. Saya tanya tadi, coba lihat itu semua apakah sudah merah? Ya, hari ini adalah hari Pentakosta. Ada dua catatan penting yang saya tekankan saat ini, yaitu yang pertama, kemarin kami diskusi juga di salah satu kelompok bahwa kebanyakan orang-orang percaya tidak tahu atau lupa bahwa hari Pentakosta adalah hari yang penting. Makanya sebentar nanti kalau jabat tangan, ya, di samping hari Minggu bisa disambung dengan hari Pentakosta. Kenapa saya katakan begitu? Hari Pentakosta sama penting dan mempunyai nilai yang sama dengan hari-hari raya gerejawi yang lain seperti Natal, Paskah, apalagi kah? Ya, itu yang dua hal itu yang sering begitu semarak dirayakan secara lahiriah. Tetapi 10 hari lalu hari apa? 10 hari lalu hari kenaikan Yesus dan Pentakosta ini sepertinya tidak ada tanda-tandanya begitu. Kita tiba masa tiba akal. Sorry kalau saya katakan, kadang-kadang kita tidak adil, atau gereja katakanlah, kita tidak adil memberi penekanan yang sama nilainya, nilai rohaninya. Sorry, bukan saya kalau hari Natal, waduh panitianya setahun sebelumnya sudah cari dana besar-besaran dan sebagainya. Tidak salah. Ya, jadi itu catatan pertama. Catatan kedua, coba kita lihat ayat yang pertama dari pasal 2 Kisah Rasul. Kita lihat di situ. Sudah lihat? Ayat pertama dari Kisah Rasul pasal 2 bunyinya demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Ketika tiba hari Pentakosta, jadi ingat ya, hari Pentakosta, mereka itu murid-murid Yesus yang kemudian diutus menjadi rasul-rasul sesudah 3 tahun lamanya ditempa, begitu ya, ditempa, diisi, dibina, kemudian diutus sebagai rasul. Supaya apa? Supaya apa yang telah diterima itu diberdayakan pada hari Pentakosta. Ini mereka tadi ini. Tapi ini ketika mereka kumpul ini baru hari Pentakosta ini, berarti hari Pentakosta yang mana ini gitu loh. Ya. Jadi murid-murid merayakan apa? Kumpul pada hari Pentakosta yang mana itu? Jelas mereka berkumpul pada hari Pentakosta menurut Perjanjian Lama
dan yang kemudian diwariskan oleh orang Yahudi. Mereka ini orang Yahudi. Itu berarti sebelum Pentakosta tadi ada Pentakosta dalam Perjanjian Lama dan ada Pentakosta Yahudi. Ini menjadi catatan bagi kita. Mungkin ada yang sudah tahu, tapi saya sedikit perlu merewind begitu ya. Nah, pesta Yahudi, pesta dalam Perjanjian Lama saya catat, jadi coba bisa dicek nanti di rumah atau sekarang juga bisa. Imamat 23 ayat 16. Bisa juga Imamat 23 ayat 11, Keluaran 34 ayat 22, Ulangan 16 ayat 10. Ini kalau ayat-ayat begini membosankan ya. Tapi coba periksa dengan sabar. Kemudian pada zaman nabi-nabi itu Yeremia 5 ayat 24. Itu Pentakosta versi Perjanjian Lama. Dan juga termasuk yang kita baca tadi, Yoel pasal 2 dikutip oleh Petrus dalam khotbah pada hari Pentakosta, Perjanjian Baru. Nah, Pentakosta, supaya kita lihat nanti di mana benang merahnya di sini. Saya simpulkan, nanti bisa dibaca ya. Pentakosta, bukan Pantekosta ya. Pentakosta, kalau Pantekosta itu aliran dalam gereja ya. Salah satu temannya kita juga ya. Tapi kalau Pentakosta itu dalam bahasa Perjanjian Lama disebut Kamisim, Kamisim begitu. Yom itu hari, Kamisim itu 7 minggu. Jadi hari 7 minggu. 7 kali 7 berapa? 49 tambah 1 jadi 50. Makanya disebut dalam bahasa Yunani 50 itu ada pentakonta, ada pentakonte, tergantung dari deklinasi yang dipakai. 50, hari ke-50. Dihitung dari mana? Dari Paskah. Paskah Perjanjian Lama apa? Keluaran Mesir. Gitu. Ya. Kemudian apa dibikin pada hari Pentakosta, jadi hari ke-50. Mereka bersyukur memberikan hasil bumi begitu ya. Makanya persembahan syukur jelai-jelai gandum begitu. Atas apa? Atas keselamatan yang Tuhan berikan dari Mesir, dari perbudakan Eksodus. Jadi konsentrasi iman Perjanjian Lama itu Eksodus. Ya. Makanya kalau ditanya kepada orang Israel, Allahmu siapa? Dia sebut, Allah kami adalah Allah yang membebaskan kami keluar dari Mesir. Dialah Allah pencipta, dialah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Baru mundur ke belakang. Itu sentralitas. Kenapa gandum? Apa hubungannya? Mereka sudah boleh bertani, sudah boleh apa begitu. Makanya sering juga dikaitkan dengan hari raya Pondok Daun. Yang inti di sini adalah mereka bersyukur karena keselamatan melalui persembahan sajian atau korban sukacita begitu, ya. Dan mereka di situ diberdayakan kembali, hidup kembali sesudah diperbudak begitu. Itu isinya, ya. Jadi kalau kita bicara tentang apa tadi, hasil sajian apa? Artinya panen. Jadi panen. Makanya di beberapa gereja mengambil alih ini.
Kita mau bikin apa ini hari Pentakosta supaya ada tanda-tandanya begitu. Ada kita bikin secara lahiriah seperti seperti Natal itu pohon terang. Makanya ada beberapa gereja yang kalau hari Pentakosta dia bikin persembahan kalau saya bilang juga kemarin unuh-unuh dari kalau Jawa unuh-unuh persembahan hasil bumi atau persembahan apapun dibawa ke gereja. Itu saya berikan tanda sukacita luar biasa. Dan itu menjadi momen mereka harus bangkit, semangat, jangan suam-suam. Itu ya, itu artinya. Nah kemudian Yahudi ada dua golongan di kalangan Yahudi. Ada yang menghubungkan dengan pemberian Taurat di Sinai, keluaran Mesir juga. Tapi ada yang menghubungkan dengan hari raya roti tak beragi. Ada dua kelompok di situ. Saduki dan Farisi. Kalau Saduki hari ke-50 gitu. Tapi kalau Farisi dia berubah-ubah harinya kalau dia rayakan gitu ya. Berubah-ubah. Jadi gereja mengambil dari yang Saduki sebetulnya. Hari ke-50. Nah itu sedikit catatan yang mungkin membuat khotbah ini agak sedikit panjang, kan tidak apa-apa ya. Nah kemudian dalam bacaan tadi ketika mereka berkumpul di ruangan atas di suatu tempat di Yerusalem, murid-murid itu menerima curahan Roh Kudus. Ini miracles gitu ya. Dan ini mujizat. Ya, Roh Kudus turun ke atas mereka di ruangan atas. Rumah Yahudi itu ada ruangan atas semacam musola begitu. Dan saya pikir ini tradisi yang bagus ya. Kalau kita di rumah mesti bikin ruangan khusus untuk ruangan rohani gitu kan. Ya. Itu bagus ini kalau kita tiru. Jadi mereka berkumpul, Roh Kudus turun ke atas mereka. Ada perubahan suasana yang radikal di sini. Tadinya murid-murid itu kecewa, putus asa. Mereka kembali bersatu. Tadinya kan tercerai-berai. Ketika Yesus disalib tidak pernah lagi ketemu dan mungkin tidak pernah lagi tidak ada sisa bahwa mereka itu murid gitu loh. Jadi mereka berkumpul di sini. Dan memang pernah ketika Yesus menampakkan diri, ya, Yesus memesan jangan kan sesudah menampakkan diri kan dia itu belum yakin. Belum pulih gitu loh. Masih ragu-ragu. Ya. Makanya Yesus bilang apa? Kamu jangan pergi kemana-mana dari Yerusalem. Bapa akan mencurahkan Roh Kudus. Itu coba Lukas 24 ayat 49. Itu janji Kristus ketika dia belum terangkat ke sorga. Jangan kamu kemana-mana. Kamu harus diberi dasar dan pemahaman yang benar, yang matang. Kalau itu tidak benar, kamu tidak bisa jadi rasul. Begitu ya? Nah, kemudian itu. Jadi itu pesannya. Kemudian pesan itu ditegaskan lagi dalam, coba baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Janji di situ bila mana kuasa Roh Kudus akan turun, akan diterima, mereka akan menjadi saksi. Dari mana itu? Dari Yerusalem menjadi saksi-saksiku. Nah, itu Rasul, menjadi saksi-saksiku. Mereka akan menerima kuasa Roh Kudus menjadi saksi-saksi Kristus dari Yerusalem, Yehuda, Samaria sampai ujung bumi. Ya, itu yang dikatakan di situ. Jadi ketika jangan tinggalkan. Makanya mereka menerima Roh Kudus. Nah, apa tanda-tanda Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus?
Apa artinya Pentakosta itu dalam kaitan dengan tadi dalam Perjanjian Lama? Gitu. Dan itu Roh Kudus, ya. Ini perlu dijelaskan. Roh Kudus di situ bukan, saya katakan juga kemarin, Roh Kudus bukan anasir, dia bukan zat, begitu ya. Bukan anasir atau zat yang diciptakan oleh Allah. Memang roh itu ruah bahasa Ibraninya, ruh bahasa Arab, artinya angin, betul, udara. Sifatnya udara itu bagaimana? Tidak kelihatan, tapi ada dan menghidupkan. Tuh, dia ada dan menghidupkan. Coba kalau udara tidak ada, mati kita. Jadi tidak dilihat tetapi nyata gitulah. Nah inilah hakikat Roh Kudus. Tapi Roh Kudus bukan anasir, bukan angin biasa. Roh Kudus adalah pribadi dari pribadi ketiga Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh. Dia adalah oknum, dia adalah pribadi, dia punya kuasa. Ini yang dicurahkan, bukan anasir, bukan sesuatu. Nah ini penting sekali. Nah ini yang mesti mengisi. Gitu. Untuk apa? Nah ini tadi kan ada perubahan suasana. Murid-murid itu masih tidak sebelum, padahal coba baca Matius 28 ayat 19. Pergilah jadikan segala bangsa muridku. Bagaimana bisa pergi menjadi murid kalau belum matang? Saya ulangi tadi saya bilang. Sebab itu Tuhan, murid-murid harus membuka diri, memberi semangat baru, iman yang kuat, jiwa yang teguh, yang mantap. Kemudian Pentakosta, jadi itu yang ada, ya, itu yang pertama. Jadi yang kedua adalah memberi mandat. Tadi kan menjadi saksi-saksi, memberi mandat untuk memberitakan kabar keselamatan. Sebagai ucapan syukur atas keselamatan, kalian mesti pergi. Saatnya mau manen. Saatnya mau manen. Itu kaitannya dengan tadi. Gereja mau manen. Gereja menjadi saksi. Ini inti dari Pentakosta. Ya, jadi mesti membangkitkan semangat gereja. Jadi kalau kita rayakan Pentakosta apa? Kita diutus ini. Tapi kalau kita tidak membuka diri bagi karya Roh Kudus, bagaimana kita bisa diutus? Jangan berpikir diutus itu seperti pekabar Injil, seperti promosi, bukan. Kita diutus di tengah-tengah sekitar kita sendiri, dengan potensi kita, dengan kata, dengan tindakan yang paling sederhana pun kita adalah utus. Tapi apa? Kita mesti membuka. Nah inilah artinya penghayatan Pentakosta saat ini. Nah yang berikut, yang ketiga apa? Pentakosta berarti Tuhan, Roh Kudus adalah Roh pemersatu. Pemersatu yang memberdayakan, empower, gitu, empowering, gitu ya, yang memberdayakan kita. Tuhan sudah memberikan karunia kita masing-masing. Tuhan sudah menyelamatkan kita, itu karunia, dan Tuhan juga sudah memberi kita karunia masing-masing. Itu harus diberdayakan. Nah ini yang bilang, tapi mesti dalam persekutuan. Jadi sebenarnya Pentakosta berarti kita diingatkan tugas panggilan gereja. 3 panggilan gereja. Apa itu? Apa? Melayani, bersekutu, dan bersaksi.
ini diberdayakan. Apa yang ada pada kita itu betul bagus sekali tema GPIB sekarang ini. Ya, jangan sebab itu mari kita buka diri bagi karya Roh Kudus. Supaya jangan roh-roh lain yang masuk nanti banyak persoalan. Betul? Amin. Ya. Ini kita betul jadikan momen ini. Apapun yang kita lakukan tiap hari supaya kita diberdayakan. Jangan pikir, nah sebab itu, siapa yang diberdayakan? Coba lihat bacaan tadi. Sorry, mungkin ini sedikit lagi. Ya. Siapa yang diberdayakan di sini? Coba lihat bacaan kita tadi ayat ayat 17 sampai dengan ayat 17 sampai dengan 18. Izin saya baca lagi. Demikianlah firman Allah, bahwa aku mencurahkan rohku kemana? Ke atas semua manusia. Semua manusia yang membuka diri bagi karya Roh Kudus. Lalu di bawah itu semuanya itu disebut apa? Laki-laki, perempuan, taruna-taruna, orang tua, anak-anak, hamba, tuan dan hamba, bernubuat, bermimpi, apalagi dibilang penglihatan. Itu kan artinya mesti melakukan tugas pengutusan. Jadi semua orang tidak mengenal jenis kelamin. Jadi bukan hanya laki-laki jadi pendeta, dulu kan begitu toh. Bukan hanya jemaat, bukan hanya laki-laki tapi perempuan. Memang sekarang terjadi terbalik begitu toh. PKP jauh lebih semangat dari PKB. Sorry saya tidak menyinggung, tapi mungkin ini sedikit fakta begitu ya. Ya kan, laki-laki dan perempuan. Jadi tidak semua orang diberikan. Dalam tradisi Yahudi apa? Perempuan tidak. Mungkin tetangga kita juga kan begitu ya, tetangga kita juga perempuan kan kedudukannya ini. Tidak semua. Kalau dalam perjanjian lama hanya tokoh-tokoh tertentu yang menerima Roh Kudus. Imam-imam tidak ada perempuan, gitu kan. Nabi tidak ada juga, ya, ada satu dua ya, nabi ya betul, tetapi dia tidak punya jabatan di bait Allah. Tidak. Hakim itu, tapi ini semua, malahkan orang tua dan anak-anak. Kemudian yang menarik juga, Tuhan kehadiran Roh Kudus tidak membedakan stratifikasi sosial, pejabat kah dia, bos kah atau apa, di semua universal. Sebab itu kita disebut gereja yang kita mengaku sebentar. Semua kita diutus. Jadi ini mari kita membuka diri, laki-laki, perempuan, apa semua kita. Jadi semua diri kita mesti diberdayakan. Potensi kita beri persembahan syukur itu potensi kita untuk membangun tubuh Kristus sebagai gereja yang diutus. Kita beri yang terbaik. Amin. Nah ini yang memberdayakan, empower dia, yang memberdayakan kita. Amin.